Halo semua, selamat datang di channel JMT Solutions. Dan pada hari ini, di video ini saya akan menjelaskan dan mengajarkan kalian mengenai cara untuk membuat jurnal, neraca saldo, dan juga pembukuan besar di Excel. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang akan nanti ada pada jurnal dan juga neraca saldo pada pembukuan besar. Jadi mungkin saya akan share screen ya, yang kita bisa lihat untuk penjelasan pertama mengenai kas. Jadi apa itu kas sih? Nah, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Jadi semisalnya kalau sebuah perusahaan ingin membayar untuk pembeli mungkin peralatan atau perlengkapan secara tunai, nah ini ambilnya dari kas. Nah, kas ini anggapannya kayak ya uang atau cash yang ada di suatu perusahaan. Yang kedua adalah piutang. Apa sih piutang itu? Ya, jadi piutang itu adalah sebuah hutang yang wajib dibayar oleh perusahaan lain kepada perusahaan kita sendiri, perusahaan kita. Jadi contohnya semisal suatu perusahaan menyewa kita untuk jasa kita. Misalnya jasa kita untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kita sudah selesai mengerjakan dan kita sudah memberikan hasilnya untuk dia, tapi dia masih belum membayarkan. Misalnya dia membayarkan untuk tahun depan, bulan depan. Nah, itu namanya piutang. Utang yang diadakan oleh orang yang menyewa jasa kita gitu. Untuk anggapannya perusahaan lain ke perusahaan kita. Sedangkan utang adalah kebalikannya. Utang adalah tanggung jawab wajib yang harus dibayar, harus kita bayar karena adanya transaksi mungkin pembelian suatu barang atau jasa secara kredit. Jadi setiap kali kita melakukan pembayaran secara kredit atau kita belum membayarkannya secara tunai atau ya secara tunai, berarti itu akan dihitung sebagai utang karena kita belum membayari apa yang kita beli dari mereka atau apa yang kita sewa jasa kepada mereka. Dan lanjut kepada perlengkapan dan peralatan. Nah, perlengkapan dan peralatan ini bisa dibilang dua hal yang sama. Karena dua hal yang sama karena mereka berkaitan dengan barang. Tapi apa yang membuat mereka beda adalah peralatan pada umumnya lebih tahan lama. Lebih tahan lama gimana sih? Jadi jika dibandingkan dengan peralatan dalam akuntansi mengacu mungkin pada mesin, pada mungkin contoh meja, kursi, lemari, kabot, dan peralatan kantor. Ya, dan juga kendaraan, komputer, dan lain-lainnya. Jadi, tahan lama ini apa sih? Jadi, tahan lama ini, ya benda-benda ini bisa dipakai secara jangka waktu yang panjang. Beda dengan perlengkapan yang lebih mengacu kepada mungkin kertas, pulpen, pensil, tinta, dan lain-lainnya. Nah, karena benda-benda tersebut tidak bisa dipakai secara jangka waktu yang panjang. Mungkin paling mentok-mentok 1 tahun gitu, mungkin 1 tahun, mungkin ya 1,5 atau mungkin beberapa bulan. Karena ya benda-benda tersebut tambah lama tambah ya kita nggak bisa menggunakannya lagi. Mungkin bolpen yang pada awal kita pakai terus sehingga mungkin beberapa bulan tintanya akan habis. Sedangkan meja yang kita gunakan bahkan bertahun-tahun pun ya tetap meja, maksudnya tetap masih bisa digunakan gitu. Next, untuk prepay ya, prepay ini adalah suatu aksi atau pengambilan atau penarikan uang oleh pemilik saham dari suatu perusahaan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Jadi jika seorang pemilik sedang mengambilkan misalnya mereka diambil uang dari
perusahaan mereka tanpa ada pembagian secara keseluruhan. Jadi dia mengambilkannya untuk kepentingannya diri sendiri, mungkin untuk liburan dan lain sebagainya, yaitu dihitung sebagai privé. Sedangkan dividen ini adalah pembagian laba untuk memegang saham atau pemilik berdasarkan saham yang dimilikinya. Dan pembagian dividen ini biasanya terjadi setiap tahun sekali atau 2 kali tergantung dengan perusahaannya. Jadi yang membedakan dividen dan privé ini, dividen ini sudah anggapannya ya gaji seorang pemilik. Jadi sudah dibagi ya setiap tahun sekali atau 2 kali gitu. Bukan yang kayak privé yang dia ngambil ya bisa dibilang bukan secara paksa ya, tapi ngambilnya bukan pada saat waktunya untuk kepentingannya dia sendiri gitu. Oke. Habis gini kita akan masuk kepada Excel untuk cara mengerjakan jurnal, neraca saldo, dan juga pembukuan. Oke, jadi setelah ya database tadi, kita akan lanjut pada pembuatan jurnal. Ya, pembuatan jurnal. Jadi untuk yang pertama sini kita tulis nomor, tulis tanggal, kita tulis akun DB atau akun debit. Sebelumnya kita tulis akun kredit, debit, dan akun full. Jika kalian mungkin mau menambahkan, is okay, kita mungkin tambahkan keterangan. Tapi kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Ya. Dari 8 ini kita blok dan kita drag ke bawah. Mungkin segini aja dulu. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah soal yang akan kita buat sebagai jurnal buku besar dan juga neraca saldo pada hari ini. Jadi ini adalah soalnya. Mungkin kita akan melakukannya pada awal. Kita mungkin tulis nomor 1 dan 1 di sini. Untuk bulannya ini bulan Maret, pada bulan Maret tahun 2020 ya. Jadi ini adalah laporan transaksi dari perusahaan PT CMT ya. Jadi mungkin pertama kita bisa lihat ya, pemilik usaha menyetorkan 70 juta sebagai modal awal ke rekening bank atas nama PT CMT ya. Berarti kita bisa lihat ya, kita mungkin pada tanggal ini kita tulis. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, ada 2. Berarti ini 2 Maret 2020. Jadi kita tulis dua-duanya 2 Maret 2020. Nah, dan akun DP-nya ini yang akan masuk pada akun DP ini pasti kas. Kalau diberikan modal sebagai 70 juta, maka ya kas akan naik dan juga modal akan naik. Jadi pada akun debit akan dimasukkan 70 juta dan pada modal akan juga naik sebesar 70 juta. Jangan lupa kasih titik aja biar lebih rapi. Oh ya, hampir lupa. Jadi kita harus tetap pakai format sesuai dengan database yang ada di sini. Ya. 1 dan 11 guys. Oh ya, mungkin untuk mempergampang kita untuk nanti lihat mungkin kasnya berapa, modalnya berapa dan sebagainya.
mungkin kita harus bisa pakai filter ya, filter. Jadi apa gunanya filter ini? Nah, jadi pada filter ini kita bisa lihat ya, misalnya kita mau lihat kas saja, berarti ya kita bisa kas saja sini. Dan ya yang akan muncul ada kas saja, gitu. Ya, untuk akun fullnya yang akan, jadi kalau misalnya kita 11 kasus kita tulis di sini, dan ini akun fullnya akan juga muncul di sini. Ya, mungkin untuk ya biar mempermudahkan kita. Jadi untuk rumus akun full kita akan pakai gini biar ya otomatis kalau kita tulis di sini nanti akan muncul langsung di sini. Jadi kita nggak perlu tulis lagi 11 kas lagi atau 31 modal lagi. Jadi kita akan pakai rumus if sama dengan if tanda kurung, mungkin highlight ini 6 sama dengan 0 titik koma, yang kosong sini, dan juga titik koma balik lagi di sini. Nah, kita tinggal drag aja sampai ke bawah sini. Ya, ini karena belum terinput untuk bawah-bawahnya, jadi tidak akan muncul 0 ya. Jadi kita bisa lihat sini 11 kas 31, ini langsung muncul di sini. Nah, untuk transaksi kedua kita coba lihat ya. Ya, ruko. Jadi dia menyewa ruko seharga 12 juta per tahun dibayar di muka. Nah, kalau kayak gini, terus lagi 2 dan 2. Nah, dia sewa dibayar di muka sebesar 12 juta. Kita lagi sewa dibayar di muka 19. Pertama kita tulis dulu 2 Maret 2020, 2 Maret 2021 dulu. Nah, jadi jika menyewa ruko dan dibayar di muka, maka otomatis sewa dibayar di muka ini kan pasti naik ya, berarti masuk dalam debit. Dan yang pasti kalau misalnya menyewa yang pasti kas akan menurun. Jadi kita tulis kas sini salah, dari sini 19 kas kita besarkan lagi, berarti sewa dibayar di muka ini meningkat sebesar 12 juta, dan kas ini akan menurun sebesar 12 juta, dan ini akan, makanya kas ini masuk kredit karena berkurang, karena dia menyewa ruko, maka dia harus mengeluarkan cash, jadi otomatis cashnya bakal berkurang. Oke, untuk nextnya kita lanjut. Pada 4 Maret membeli perlengkapan untuk salonnya secara kredit sebesar 6.500.000 ya. Jadi tambah lagi 33, tulis lagi tanggalnya 4 Maret 2020, seleksi lagi 4 Maret 2020. Nah, dia ini membeli perlengkapan tapi secara utang. Nah, kalau misalnya gitu, berarti yang pasti perlengkapannya kan bertambah. Perlengkapannya bertambah karena dia membeli perlengkapan dan dia menerima juga perlengkapan. Berarti
perlengkapan akan naik, akan masuk pada debit, dan utang ini juga akan naik. Nah, maka utang ini akan masuk pada kredit. Akan bertambah sebesar 6.500.000. Ya, jadi kita akan next. Untuk next ini pada tanggal 15 Maret PT JMT mengeluarkan sejumlah biaya sebagai berikut: gaji 2.500.000, biaya yang termasuk biaya utilitas yang termasuk telepon, air, listrik sebesar 550.000, dan biaya lainnya sebesar 300.000. Ya, ini karena ada 3 beban, berarti kita akan ada 4 row ya. Ya. Ini kita tulis 15 Maret 2020. Ya. Maret lagi juga 2020. Ini lagi. Kita lihat soalnya lagi, mengeluarkan jumlah biaya. Mengeluarkan jumlah biaya berarti dia mengeluarkan kas ya. Dia mengeluarkan kas, yaitu berisi beban. Coba kita lihat lagi. Beban utilitas dulu. Utilitas. Beban utilitas, beban gaji, dan beban lain-lain. Gaji 55, beban lain-lain. Nah, ini ada 3 beban ya pada akun debit, dan yang pasti akhirnya adalah kas. Jadi kas berkurang, jadinya kasnya berkurang, jadinya akunnya di kredit. Sedangkan beban ini karena bebannya naik berarti akan masuk pada debit. Jadi beban utilitasnya kita lihat, beban utilitasnya 550.000, beban gajinya 2.500.000, dan untuk beban lain-lainnya kita bisa hitung 300.000. Dan untuk kasnya ya kita tambahin ini semua. Berarti PT ini mengeluarkan sebesar 3.350.000 untuk beban-beban tersebut, yaitu beban gaji, beban utilitas, dan beban lain-lain. Gitu. Dan mungkin kita lanjut lagi pada nomor 16 membayar kreditur.
sebesar 4.250.000 untuk transaksi yang ketiga. Ya, berarti PT JMT ini ingin membayar sebagian dari pembelian perlengkapan salon secara kredit yang sebesar 6.500.000. Jadi kita akan lakukan 2 row ya, 2 row. Dapat 16 Maret 2020, Maret 2020 ya, karena dia ingin membayar sebagian, berarti otomatis piutang usaha berapa ya berarti? Salah, bukan utang usaha. Jadi untuk utang usahanya otomatis akan berkurang, dan juga yang pasti kasnya juga berkurang. Ya, dari yang transaksi sebelumnya berarti utangnya berkurang sebesar 4.250.000 dan kasnya juga sebesar 4.250.000. Betul, coba kita lihat lagi. Ya, betul. Dan mungkin kita lanjut lagi di transaksi selanjutnya, yaitu PT JMT membeli peralatan seharga 4 juta secara tunai pada 20 Maret. Oke. Maret 2020. Nah, karena dia beli peralatan, maka otomatis peralatan akan naik. Berapa? Peralatan kantor 18. Peralatan kantor akan naik, sedangkan kas akan berkurang karena dia membelikan sesuatu, yaitu peralatan kantor tersebut. Dia akan ditambahi sebesar 4 juta dan 4 juta. Dan lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu pada tanggal 22 Maret sebuah perusahaan menyewa jasa pada PT JMT secara dibayar di muka sebesar 3 juta yang belum dikerjakan. Lagi. Ya, tulis lagi mungkin tanggalnya Maret 2020 dan 2020 tahun. Ya. Kalau kita bisa lihat ya, jadi PT JMT ini dia sudah menerima uang cash dari ya suatu perusahaan yang menyewa jasanya gitu. Nanti otomatis akan bisa beratas. Nah, berkas, tapi dia mendapatkannya secara dibayar di muka dan masih belum dikerjakan. Berarti itunya tulis diterima di muka DTM. Jadi nanti akan bertambah sebesar 3 juta
dan juga yang pasti 3 juta juga. Selanjutnya lihat tanggal 22 Maret membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 6 juta ya. Karena selama 1 tahun yang pasti akan sewa diterima di muka. Oh bukan sewa diterima muka, salah, asuransi dibayar di muka. Soalnya dia membayar selama 1 tahun ke depannya, jadi dia langsung membayarkannya sebesar 6 juta sesuai sini. Dan yang pasti otomatis kas pasti berkurang karena membayarkan secara kas juta dan 6 juta. Lanjut 9 dan 9 kita masuk. Memberikan pada tanggal 23 Maret memberikan layanan kepada pelanggan seharga 250.000 tapi belum dibayar. Nah, karena belum dibayar ini, maka ini akan masuk pada piutang. Nah, suatu perusahaan masih belum membayarnya. Jadi 12 piutang akan naik. Dan pendapatan jasa. Nah, kok bisa sih kita mengakuinya sebagai pendapatan jasa? Karena jasa tersebut sudah dilaksanakan ya, jadi juga termasuk pada pendapatan jasa. Jadi piutang yang mereka utangin adalah 250.000 dan pendapatan jasanya yang pasti 250.000 juga. Lanjut pada 10 dan 10. Ya, lanjut ke 28 Maret. Ya, 28 Maret menerima pembayaran transaksi tanggal 23 sejumlah 250.000. Berarti ini 250.000 ini sudah dilunasin, berarti piutang ya untuk kita. Berarti sudah kita bisa akui sebagai kas karena sudah dibayar secara kas, dan piutangnya pasti akan berkurang karena sudah dilunaskan ya. Dan kita lanjut ke 11 lagi, langsung ke 30 Maret. Ya, pada 20 Maret ini perlengkapan yang tersisa adalah 1 juta. Ya, berarti perlengkapan yang tersisa pada bulan Maret ini hanya sebesar 1 juta. Berarti otomatis kita akan tulis beban perlengkapan. Jadi beban perlengkapan. Jadi nanti kita akan tulis bebannya berapa sih, pada bulan ini dipakainya berapa, sebanyak berapa yang perlengkapan dipakai. 32 perlengkapan dan juga perlengkapan. Karena perlengkapannya sisa 1 juta, berarti perlengkapan yang ada secara fisik itu berkurang. 14 perlengkapan sebesar
Ya, yang awalnya kita perlengkapannya 6.500.000 menjadi 1 juta, berarti 6.500.000 kurangi 1 juta sama 5.500.000. Nanti pada bulan tersebut PT JMT menghabiskan 5.500.000 untuk perlengkapannya. Dan lanjut pada 12 Nah, pemilik perusahaan menarik 3 juta untuk keperluan pribadinya. Ya, kalau kalian ingat apa yang aku jelaskan pada awal tersebut, kalau misalnya diambil untuk kepentingan sendiri berarti akan disebut dengan privé. Ya. Oke, dan juga cash. Cash akan berkurang karena dia menarik cash di perusahaan JMT. Ini perintahnya sebesar apa ya? 3 juta. Ini kita langsung catat. Oke, dan ini sudah bisa dibilang sudah jadi jurnalnya pada ya ini. Dan ya, aku menyuruhkan kalian untuk menjelaskan untuk kalian bisa bikin filter ini karena ini akan mempermudahkan kalian. Jadi misalnya kalian cuma mau lihat kasnya, nah kalian akan mendapatkan kalian cuma bisa lihat kasnya aja di sini, atau mungkin kalian mau lihat piutangnya. Nah kalian coba dapat piutangnya di sini gitu. Jadi untuk mempermudahkan kalian, untuk kalian bisa lihat fokus kepada satu-satu saja gitu. Cara kita lihat kalau misalnya betul apa enggak adalah dengan kita totalkan apakah balance apa enggak. Kalau misalnya tidak balance berarti ada kesalahan dari transaksi kita gitu. Ya, kita bisa lihat ya, kalau dua-duanya balance berarti transaksi yang kita buat ini adalah betul. Jadi aku kasih tanda hijau di sini. Oke. Dan untuk selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke buku besar. Oke, jadi mungkin tadi ada sedikit keralatan ya. Tadi totalnya sebesar 117.850. Nah, itu ada kesalahan saya karena saya belum menginputkan 250 dan 250 di sini. Jadi untuk total semuanya adalah debitnya 118.100.000 dan sama dengan kreditnya 118.100.000. Ini 00 ini apa-apa, kita abaikan saja dan kita lanjut kepada buku besar. Oke, dan kita lanjut kepada buku besar. Ya, pada buku besar ini sebenarnya gampang. Buku besar ini tujuan kita adalah kita hanya memisahkan yang misalnya kas, utang, dan lainnya, kita memisahkan itu semua. Contohnya ini misalnya 11 kas.
jurnal. Nah, kita cetakkan full aja. Full. Nah, bisa lihat ya. Ini aja. Sementara hide. Nah, itu. Nah, jadi kita coba dari titik terus kita paste di sini. Nah, kita totalin dulu sini. Ini kita total. Nah, setelah kita total ini, kita juga pakai rumus nih. Kita juga pakai rumus di kalau antara dua ini, jadi kalau misalnya ini lebih besar, berarti ini dikurang ini, jadi nanti akan memberikan hasil di sini. Jika kebalikannya, ya sama, berarti di sini kurang di sini, sama dengan sini. Jadi kita pakai rumus if lagi. Di if ya, if ini lebih besar sama dengan ini, maka min. Kan di sini kita tulis kebalikan. Jadi kalau ini lebih kecil dari ini, maka kebalikannya M15 kurangin L plus. Belum masukin if. Yes. Nah, ini maka menjadi 0 karena ini lebih besar, ini lebih besar dari sini, maka nanti akan menjadi 0. Kita akan melakukan kayak gini kepada semua
semua transaksi, misalnya di piutang, utang usaha, dan seterusnya. Untuk mempercepat, nanti saya akan langsung mengisi pada semuanya, isi di semua. Jadi saya akan fast forward sampai semua sudah terisi dulu. Nah, ini kita bisa lihat ya, kalau misalnya semuanya sudah terbuat. Saya sudah skip. Jadi apa yang kita akan lakukan sekarang, jadi kita akan membuat relocation-nya ya. Terus dan ulang kita lakukan misalkan gas kita juta 14,8 plus operator dan kita langsung input juga lagi di sini ya. Ini terus keterangannya ini debit ini. Nah, jadi kita langsung input juga ini, langsung input. Jadi misalnya di kas yang masukin namanya piutang berarti piutang 0 berarti nggak usah. Perlengkapan CDP di muka, peralatan kantor kiri, sewa di muka juga sama di kiri juga, utang usaha di kanan, sewa di muka juga kanan, modal juga di kanan, privé di kiri,
biasa tidak. Perlengkapan di kiri. Beban utilitas juga di kiri. Beban gaji di kiri juga. Dan beban ya, ini sudah jadi ya, sudah jadi. Kita totalkan biar untuk memastikan bahwa balance biar betul apa enggak. Ya, kita bisa lihat kalau ini balance berarti ini semua betul. Oke, ini kan sudah jadi kan. Ini adalah trial balance-nya. Balance-nya, jadi mungkin kita coba kita seperti sini bisa, nggak bisa. Oke, nggak bisa. Trial balance ini juga satu. Nah, karena tidak bisa masuk di sini, berarti saya langsung aja tulis kalau besar dan aja satu seperti ini. Trial balance ini bahasa Inggrisnya, jenisnya ya. Jadi ginilah caranya untuk kita membuat buku besar dan juga neraca saldo. Ya. Mungkin aku bisa mengajarkan kalian cara untuk buat mungkin buku besar dan juga neraca saldonya secara auto. Jadi secara otomatis mungkin aku berikan caranya. Ya, jadi saya akan melanjutkan cara untuk bikin otomatiknya. Jadi aku akan menjelaskan mungkin secara simpel aja cara untuk membuatnya otomatis. Jadi dari sini kita drag semuanya. Ini kita drag semuanya. Kita cari pivot, pencet new version. Ini kan kosongan kan, tapi di sebelah kanan sini ada tulisan nomor, tanggal, akun DP, dan akun. Jadi yang kita lakukan adalah ini jadi DP dan kalian. Terus ini kita bisa misalnya kita mau cari kasih aja, kita dalam dapat kasih aja nanti. Jadi caranya hampir sama, jadi kita pas ya kita kan kas. Jadi sekarang kita mau piutang, berarti piutang sini dan seterusnya. Jadi sesimpel itu kita untuk buat otomatis untuk neraca untuk buku besarnya. Nah, sama juga dengan seperti itu. Nah, ini untuk totalnya. Jadi hanya begini saja cara untuk menggunakan otomatis, karena jadi sangat simpel dan ya jujur lebih gampang untuk kita bisa mencatat laporan keuangan untuk buku besarnya. Ya, jadi mungkin itu saja teman-teman untuk
penjelasan video untuk pembuatan jurnal buku besar dan transaksi saldo pada hari ini. Jadi untuk kesimpulan, jadi apa yang saja kita pelajari ya dalam Excel untuk pertama kali pada pertama kita membuat database terlebih dahulu ya seperti ini biar lebih mempersingkat dan mempergampangkan kita untuk mengidentifikasi untuk keterangan-keterangan transaksi dan cara untuk membuat jurnal dari dari laporan transaksi yang ada ini ya, dan cara untuk membuat buku besar yaitu kita mencatatnya dengan satu-satu dan cara untuk membuat saldo dan trial balance ya. Jadi membuat laporan keuangan ini bisa dibilang pada suatu hal yang simple ya, untuk pertama kali sangat simple, tapi ya kita perlu mengerti saja apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita lakukan. Maka itu saya memberikan penjelasan video ini agar kalian bisa mengerti atau tahu caranya untuk membuat laporan keuangan. Jadi saya berharap kalian semua dapat mempelajari sesuatu dari video saya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kalian sudah mendapatkan waktu untuk mencet konten pada hari ini. Saya berharap ini bermanfaat. Dan sebelum saya mengakhiri, mungkin saya kasih tahu kalau jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan mungkin itu saja. Ditunggu untuk next videonya. Dan terima kasih.